pikir mana macam deui. Baji kapalnya. Ada. Sok mangga janten esan-esanan. Aya kene Bu, aya kene panggil pasang kene mangga terus badan. Punten, punya punten. Supaya punya punten, ya sekali. Sareng beli hujan deh di pengapisan kakekaan. Janten kawageung ngeukeunana. Mangga pada dia. Sok atuh bunyi ke sini, ayo. Oh, mangga. Entep deui aya kene nu kosong dekat pantau biasa kene limaan di depan. Oh, siapa namanya? Oh, iya. Saya tuh. Atau sobat sederhana gitu sekali karena raos punten sadatan dikatakan punya tapi bareng nggak bisa dijelas PC tipe deui pasti pasirna mandi mana talipna PC tipe deui teu tinggal pawon kene pengintennya bumi mah aya katinggal tuh bois tapi mana sakina bois tuhnya masih kena dipongkar cenah pawon masih oh data nyumuran heulanya PC Cikalong alhamdulillah Tujuh kendaraan. nuhun alhamdulillah PC Padalarang alhamdulillah segala mobil Bu disuruh alhamdulillah terus PC Ngamprak alhamdulillah oke terus PC itu lah kata mobil Kalembang aya teh yang mangkat ke Lembang kalau tante aya sebut tapi teuing nu namanya Bu ujung kaler wetan ke ujung kulon Kalau di luar tinggali. Kan dia ke dalam. mudah-mudahan kiamat ini tadi itu terus PC Cisarua PC Parongpong kalian punya awat tuh teuing terus anu tak ketela Batu Jajar ya Kang Pajuna alhamdulillah segala mobil Bu segala mobil yang saya buat Batu Jajar mah tapi langkahnya ke semua terus PC Ciamplas Woi, alhamdulillah nggak gunung Ciamplas mah biru muda. PC Cililin aya tangan kudu harus sareng rawamanya aya alhamdulillah seueur ngaturkeun nuhun jazakumullah katsiran segala rupiah nu parantos saneskeun hadir di Allah pentosan itu aya kayak dulu jalan-jalan rupiah namanya di jalan tapi bentuknya pentosan
aturan di masjid oge aya kene Kang Cali. Makanya Bu, sama-sama kakabitan Ribina malami masih di luar biasa ini acara ritual bertanda dan bertanda hadir. Mangga mangga sumping di aturanan di masjid masih kan aya tempat nyawa cari di paling kalian Iya. sering balik tidur di teras aja kene. Mangga ibu biasa kalau martir di payut lowong kene. Mangga ulang kalitan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sadaya puji kepada Allah anu parantos ngrasakaken atanapi kalayan dasar ibadatna mantara subhanahu wa ta'ala urang biasa rieu mungkulung dina ngalaksanakeun sabagian panteh urang sadaya timantana silaturahim sareng talabul ilmi. Mudah-mudahan salikna urang di dieu janten ngaraketkeun tata liwargi dina keislaman oge namihan ilmu anu tantos ayeuna parantos aya di perurang sadaya. Alhamdulillah Ustadzah tipe we anu bade ngadikeun tausiahna ka urang sadaya. Kalayan ngaturkeun samunuhun ka anjeunna anu parantos singih tiasa nuhunan pamulang DPD Persisi Kabupaten Bandung Barat. Kalayan sehat walafiat, selamat di jalan di dapur urang sadaya. Mudah-mudahan saterasna kurang tiasa diawur ilmuna ku anjeunna anu tangtos kurang priyogi ilmu kanggo meruhkeun hawa nafsu anu tangtos sok nyana kalangsu anu tiasa mageuhan iman insyaallah anu tangtos kedah dibuktoskeun ku amal ibadah sareng amalan salihah. Oke, katurkeun Kejadian tersebut. ka ibu bade kali bisa parekanna kasil anu salat janten panglojong pangjeujeur ka urang sadaya biasana ngalaksanakeun program-program PD Persisi Kabupaten Bandung Barat di antawisna pangaosan sasihan anu dilaksanakeun dina dinten Jumat katilu anu pelaksanaanana dikeliling ka PC-PC anu kalebet kana daerah Kabupaten Bandung Barat nu parantos aya 16 cabang atau 16 PC alhamdulillah. Kantun 2 di 14 kesadayana pun kacamata. Kantun 2 di anu teu acan aya PC Persistri alhamdulillah. Janten eta kaiten lahan perjuangan ke urang sadaya sare ibu pada unggul banyak anu catat sareng berbatasan sareng daerah atau kacamata anu catat saya kurang kedah janten lagi tiasa nyanak kana
berketan jamiah insyaallah kurang tiasana berjamiah anu nungtun urang biasa insyaallah ibadah anu leres kalayan rumasak kana Quran sama sunnah. Ibu-ibu ihwati iman nu sami-sami miharep itu Allah Subhanahu wa taala acara anu bari kasanggakeun dina ieu waktos sabada buka dilajenkeun kana awasan Al-Qur'an anu bari dicedak ku Bu Iim Halimah. Salajengna sambutan di Ibu Ketua PD Persisi Kabupaten Bandung Barat anu tangtos acara pokok tausiah di Ibu Mubarikah PW Persisi Jawa Barat anu anjeunna teh urang pada kenal punya dina periode kalangkung Ketua PW Persisri Jawa Barat anu sareng mah panginten insyaallah aya pengumuman di akhir wae ka Ibu Im disemangatkeun kanggo ngabijikeun ngajian ayat Al-Qur'an insyaallah pada di autkeun serat anak mangga dibuka Qur'ana tapi HP-na aya Qur'an oke di ausna tu sasarengan.
kan anu pada itu dulu Gaji Sri Kabupaten Bandung Barat tiasa terlaksana
Bu sakedap ya. Sok, ya. Mangga ibu-ibu, itu makalahnya udah di tangan ibu ya, mangganya di Bandungan, di Lenyepan ya. Mudah-mudahan jantan ilmu kanggo sadayana. Kanggo ibu-ibu yang suka utak-atik FB, ini Bu Ella live ya, live di FB. Kayak bila yang nonton deui dibuka aja ya. Jantan ieu tos disuting tadi sadayana, wah kukurilingan. Inilah pangaosan di KBB luar biasa ya. Tos saya nonton ngurudul banget dari tadi. Mudah-mudahan jantan barokah. Iya. Mangga kita mulai ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayah serta inayahnya siang ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat, juga semangat yang tinggi untuk menambah ilmu dan wawasan. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke sini, bahkan nanti sampai pulang kembali selamat, dan paling penting kita mendapat catatan di hadapan Allah sebagai amalan sholihan, amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, karena bahasannya ini panjang ya, kita langsung saja bubuka mah teu kedah dipanjang lebarkan Bu ya, karena semua sudah sangat paham. Mangga ibu ada judul yang rada ruas begitu ya dengernya. Jembatan di atas neraka jahanam ya. Jadi selama ini kita melihat jembatan ya di mana-mana, tapi jembatan yang ini adalah jembatan yang ketika kita ibu-ibu bertafakur diri kepada Allah membuat kita takut ya. Apakah umat Islam harus takut? Harus, karena yang disebut takwa juga itu berawal dari artinya takut, waspada ya. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita sekalian, itu fungsinya satu mubasyiron sebagai pembawa kabar gembira, yang kedua mundiron sebagai pemberi peringatan. Jantan mun ku bahasa Cipeun deui mah mubasyiron mere pangbubungah, mundiron nyingsieunan, begitu ya judulnya teh. Apa kita penting disingsieunan? Penting, karena manusia ketika terlena hidup di dunia, maka pada akhirnya tidak merasa takut kepada Tuhannya sendiri. Karena tidak merasa takut, akhirnya tidak melaksanakan ibadah. Padahal dia sendiri ketika diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi mudah-mudahan dengan judul seperti ini saja kita ngarenjak apa kekurangan kita, sehingga kita memperbaiki diri supaya kita selamat ketika menyeberang jembatan di atas neraka jahanam ya. Baik, kita langsung ibu-ibu. Yang pertama, kebetulan tadi Bu Im sama Bu Ella tuh nyambung ya hatenya itu. Padahal tidak calling-callingan. Kok baca yang itu? Ini ada juga surat An-Naba ya. Di antara yang kita baca itu apa itu artinya tadi? Nah, ini ada ya. Ada surat An-Naba, surat ke-78, ayatnya dari 21 sampai 26. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa neraka jahanam itu benar-benar ada. Makanya ibu-ibu ketika sholat fardu, taraka langkung di belakang tuh sesudah innaka hamidum majid. Kata Rasulullah, la tada'anna, omat anjeun ulah tinggalin berdoa yang seperti itu. Maka yang kita baca itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi kata Rasulullah, jangan terlewatkan itu berdoa. Artinya kenapa? Karena kita meminta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai ketika kita menyeberang neraka jahanam yang di jembatannya itu, ibu kan itu ada ngagurawil. Sudah ngagurawil kecemplung gebrus karena neraka itu, dan dia tidak tulus tecios angkat ke surga. Nah, jadi artinya jembatan itu akan dilewati oleh semua orang sebelum ke surga itu melewati itu ibu. Tahu keeng itu.
Sore ibu teh ajak itu jalan nusanes nu teu ngalangkung kadinya nggak ada. Jadi semua nggak ada alternatif. Semua orang ketika mau ke surga itu harus lewat jembatan itu. Kemudian apa yang membuat kita selamat, apa yang membuat kita binasa? Ya akhirnya ibu-ibu melihat ke belakang kehidupan kita ketika di dunia, menjadi orang yang taatkah atau tidak taatkah? Taatnya seberapa taat ya, durhakanya seberapa durhaka. Karena pada akhirnya mereka akan beraneka ragam. Dengan seperti apa mereka masuk ke dalam surga itu bervariatif ya. Oleh karena itu kita diingatkan dulu dengan surat ini, kita baca kembali ya pakai ta'ud, kemudian langsung kepada ayatnya. Kenapa tidak pakai bismillah? Karena bismillah itu ditempatkan oleh Allah di awal surat ya. Karena kita bacanya dari ayat ke-21, maka di situ kan tidak ada bismillah. Jadi jangan menyebut bahwa orang Persis terima tersebut bismillah, bukan itu masalahnya. Karena di dalam Al-Qur'an bismillah itu terhitung dan terbilang. Ada berapa bismillah di dalam Al-Qur'an? Duh, kudu dihitung heula ini berapa ya? Mudah. Itu surat ada 114 ya. Berarti katakan ada bismillahnya 114, tapi surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Kurangi hiji jantan 113. Tapi ujug-ujug ada lagi bismillah di surat yang lain, yaitu surat An-Naml ayat ke-30 ya. Di situ ada bismillah. Kayak ibu dibuka ya. Di surat An-Naml ayat ke-30 ternyata aya deui kalimah bismillahirrahmanirrahim itu. Berarti tamihkan di kadinya lengkapnya kalimah bismillahirrahmanirrahim itu ada 114 ya, seperti itu. Nah sekarang kita tidak perlu baca karena memang tidak ada bismillah. Sebelum ayat ke-21 tidak ada bismillah, jadi tidak perlu. Dari ta'ud langsung saja ke ayatnya ya. Mangga ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadu'una fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Nah, rata-rata bacanya bagus, cuma di idgham digunahnya aja ibu teh sok rurusuhan bade ka mana sih eta teh. Di sini ada hamimawa, itu ditahan dulu hamimawa. Nah, kan idgham bigunah. Idgham itu memasukkan satu huruf ke huruf depannya. Bigunah ditambah dengan dengung. Jantan ibu tuh yang rurusuhan. Bardau wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Tah mau rurusuhan deui moal? Cup. Pangabu artinya? Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai. Nah, bu garis bawahi tempat mengintai. Jadi maksudnya di neraka jahanam teh ibu-ibu henteu polos teu naik geboy gitu ta. Ada yang mengintai, yang menjaga, yang memperhatikan. Siapa itu? Pasti eta teh malaikat Malik ya. Malaikat Malik ada berapa banyak di situ? Duka tubuh ela datacan ka ditu cek ibu tanya banyak ibu. Malaikat Malik tuh banyak. Karena ketika malaikat di absen di dalam hadis Rasul itu menggunakan domir antum. Akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Wahai para malaikat, keluarkan oleh kalian semua. Berarti banyak malaikat itu, bukan satu, bukan 20-an, ratusan, bisa ribuan dan kita tidak tahu.
Jadi ada kalanya malaikat disuruh terjun kemana? Ke neraka itu. Cari orang yang sekiranya di dalam hatinya ada setitik keimanan. Untuk apa? Keluarkan. Dan dia akan bisa masuk ke surga. Jadi setitik keimanan saja bisa menyelamatkan orang. Tapi orang makan alim sumpang simpang heula, alim nyimpang ka neraka heula moal. Tapi hoyong dulungsung we dina jembatan tadi. Celak nyampe aja ke situ. Mau seperti itu? Mau. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, tempat mengintai, Bu, bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Jadi penjaga itu tadi malaikat Malik mengawasi terus. Kenapa mesti dijaga? Jangankan neraka atau ibu pos kamling we dijaga. Warung kecil juga dijaga, ibu garasi saja dijaga, apalagi ini neraka. Karena masalahnya neraka itu ibu tempat siksaan. Ketika apinya sudah mengecil, maka malaikat bertugas ngagungkeun deui tadi apinya, ngagebur deui. Ketika sudah kecil ditiup ngagebur deui dan seperti itu. Dan malaikat ketika diperintah oleh Allah itu la yasunallah. Malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian Bu kesananya menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Garis bawahi melampaui batas. Menjadi tempat kembali ya Allah, neraka tempat kembali. Kalau dibanding-banding, kenapa ini? Ya Allah, udah berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, begitu ya? Tes. Halo, kadang Bu? Halo, kadang Kapayun? Oh, sip. Hiji, 2, 3, 4 ini mic ya Allah. Ini satu di depan sini nih, di dada saya juga ada satu. Jadi 5 mic-nya ya. Sigana pangbeunghana tipeuna ya. Amin ya. Mangga Bu. Menjadi tempat kembali Bu. Tempat kembali itu ya karena kita sudah dinyatakan di awal itu manusia itu mati, hidup. Kan begitu ya. Mati, hidup. Nah, hidup yang terakhir itu kita kembali ka saha? Kanu nyiptakeun urang sadaya Allah Subhanahu wa taala. Cuman ibu sedih saja, mengerikan saja. Di dunia kan kita bisa milih-milih tempat, ibu ya. Kayak ibu memilih tempat yang nyaman. Kenapa? Karena harus nyaman hidup ini. Tapi di neraka tuh bisa dipilih-pilih. Kenapa? Di neraka tuh siksaan semua, ibu. Tempat kembali orang-orang ke neraka itu berarti orang yang sangat merugi, ya Bu ya. Cuman pasti kita harus tanya-tanya siapa sih yang masuk ke neraka itu. Ternyata orang-orang yang melampaui batas. Ibu pernah melampaui batas? Pernah tidak? Ai nyebat pernah sieun henteu, ai nyebat henteu sieun pernah. Pernah lah. Kita tuh pernah melampaui batas. Ibu, apa melampaui batas itu? Melampaui aturan Allah dan Rasulnya. Kalau kata Allah, seorang wanita itu mah harus seperti ini penampilannya. Ditutuplah aurat itu ti luhur sausap, rambut berikut ke tome. Kahanap sahibas, dampal berikut mun eta mah ngoncrang jika negara duh roromeh. Ibu-ibu sadar ditutup aja. Ketika ibu membuka tutup aurat ini, maka dia sudah melampaui batas. Karena surah Allah ini loh batasannya, ini aturannya. Kenapa ibu-ibu mesti dirusak aturannya? Nah, maka orang yang masuk ke neraka itu adalah orang yang melampaui batas, artinya tidak menganggap kepada aturan Allah dan Rasulnya. Nah, orang ge oso kadang-kadang gitu teh, bukan masalah aurat mungkin ibu-ibu yang kebablasan itu Bu, mau nyarios teh kedah sae, tapi ibu kantos kasar. Pernah tidak? Pernah. Hari jantan ibu solehah ulah amak wae, ari ibu pernah amak? Sabar kali ya. Nah, itulah yang disebut melampaui batas. Jadi dari hal-hal kecil sampai hal yang besar, dosa itu selalu ada. Entah kita bergelimang ya, harta, bergelimang ilmu, bahkan kita hidup di jamiah juga pi omongan teh aya wae, pi omongan teh. Laras Ibu? Nah, jadi melampaui batas itu ibu-ibu anu teu merenah, anu teu nincakkan aturan Allah dan Rasulnya. Ya, apalagi ibu-ibu melampaui batasnya hal-hal yang sangat besar kayak musyrik, ya kafir, makan harta riba, membunuh, begitu mah apalagi ya. Kita tidak berdosa seperti itu insya Allah, tapi jangan salah, nu ngabohong wae mun teu tobat anggar tigebrus kana neraka. Na'udzubillahi min dzalik ya. Terus mereka tinggal
di sana dalam masa yang lama, garis bawahi masa yang lama. Jadi tinggalnya di situ teh sana sakit, bukan 1 hari, bukan 1 bulan, ini untuk selamanya. Karena hidup yang terakhir itu di akhirat. Akhirat itu memiliki sifat kholidina fiha. Mereka yang sudah masuk ke akhirat itu akan kekal di sana selamanya, karena itu adalah hidup yang terakhir. Berarti ada yang hidup selamanya di surga, ada yang hidup selamanya di neraka. Nah, kita harus pilih-pilih dari sekarang. Ini langkah jangan salah. Tong sakah yang nawae ya, omongan harus dipikirkan, ide-ide harus dipikirkan. Nah, kemudian sikap harus dipikirkan. Kenapa? Karena kita sieun pas lebet ke akhirat teh malah ibu-ibu naon langgeng dina siksaan. Naudzubillahi min dzalik ya. Maka ibu hadir di sini untuk apa? Untuk minta izin sama Allah. Ya Allah, kami sudah datang di majlis taklim loh. Dari jauh pada datang, yang dekat apalagi. Kami kesini untuk apa? Mohon mudahkan jalan kami menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Karena salah satu jaminan orang yang ada di majlis taklim untuk mencari ilmu, sahur Rasul teh sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah ya, bahwa Allah akan memudahkan baginya tempat menuju surga ya. Terus mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Rek sejuk kumaha apa seuneu judulna ge? An-naru itu seuneu. Baik itu neraka jahanam, bade kutomah, lado, sa'ir, sakor, apalagi judulnya. Anggar we ngaran neraka mah eusina teh seuneu unggul. Mereka di sana hidup, perlu makan iya, perlu minum iya, tapi yang dimakan panas, yang diminum panas. Ada karpetnya panas, simutna panas, bantana panas. Jadi erek sejuk kumaha coba ya. Maka beda dengan di surga. Di surga itu sejuk hati, sejuk penglihatan, sejuk pendengaran, ibu semua sejuk-sejuk di surga mah. Tentang paleka mana ibu teh atuh ka surga kana neraka? Ka surga. Amin ya rabbal alamin ya. Maka ibu-ibu tidak pernah merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Aduh, minuman saja susah didapat di situ. Minuman yang mana? Maksudnya minuman yang layak. Kalau minuman air mendidih masih ada. Tapi orang mendiduhnya kan tara dileueut anu panas kitu mah. Mun tos panas ditiiskeun pan kitu urang mah. Ari tos tiis dipanaskeun. Ari tos panas teu capek eta teh bulak-balik we ngadek. Kenapa orang-orang berbuat seperti itu terus? Karena mencari yang nyaman ya. Kita kalau salah minum coba kucurkeun we cai panas teh hilang. Jauh-jauh dileueut sateguk saja itu bikin keras ilat urang lami kerasna teh ya. Udah gitu kan terlanjur hek we dileueut tadi itu seteguk eta menika nya resetnya ke sini kerasa Bu perihna. Itu teh cuma 1 teguk saja dan apinya api dunia bukan api akhirat, bukan api neraka. Dan bagaimana jadinya ketika penghuni neraka minum air setiap saat yang mendidih seperti itu, maka hancurlah dari tenggorokan sampai ususnya terburai hancur. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, di sini ada minuman Bu bagi mereka. Apa itu? Selain air yang mendidih. Garis bawah Ibu, air yang mendidih. Ditambah dan nanah, ya Allah. Kok nanah diminum? Karena surah Allah pangeusina neraka teh jaminu hina. Jadi dihinakan juga minumannya. Masa iya nanah diminum? Dan kita tahu begitu jijik itu adalah bukan untuk diminum, tapi keur pangeusina neraka mah layak untuk diminum. Kenapa? Da baheula sok ngaruksak aturan Allah dan Rasulnya. Ya Bu ya, seperti itu. Jadi mun urang mah ngaleueut susu, ibu-ibu, ieu mah susu nanti nanah. Ibu-ibu seperti itu ya Allah ya. Dan ibu-ibu di ayat yang lain ada juga. Nah itu ditambah nanah teh diaduk-aduk dengan apa? Dengan keringat penghuni neraka. Jadi keringatnya tuh Bu pasti membanjir karena banyak banget. Kemudian dihijikeun sareng nanah heg ibu-ibu dikocekeun, disuruh diminum oleh Allah dan mereka tidak lagi bisa menolak. Karena itulah tempat yang layak bagi mereka ya. Jadi mulai dengan diri sendiri, ari abdi sok ngarumpak aturan Allah tara kita ingat-ingat, muhasabah diri setiap saat. Bukan orang lain yang harus muhasabah teh, tapi diri kita sendiri. Coba kurangi umur tos sabaraha, gede amak keneh henteu. Mun gede amak keneh eureunkeun atuh karena sieun takuan saman eta nu melampaui batas. Ibu-ibu mau deui-deui amak-amakan.
berarti osok tuh nya kapenak we. Ibu mau ada tidak taat kepada Allah dan seterusnya ya. Tadi bawah ibu ada definisi, ini panjang banget itu definisi. Nah, jadi simkuring ngulik-ngulik milari hadis sareng keterangan untuk ini rada-rada lama ibu, rada-rada sesah milarina. Nah ini ada definisi diambil yang mudah saja, tapi karena ini kan banyak bahasa nana, dituncal aja bahasa Arabnya ya, kita artinya aja dituncal-tuncal sapali-sapali ya. Maka ini ibu langsung artinya, Jahanam adalah tempat siksaan, garis bawahi. Jahanam itu adalah tempat siksaan. Jadi kalau ada manusia disiksa di situ nya aya pantasna sabab neraka teh eta teh tempat siksaan. Kok Allah menyiksa orang karena dulu mereka itu tidak menjadi hamba yang baik, ibu-ibu ya, disiksa. Nah, Jahanam adalah tempat siksaan dan pembalasan Allah ya. Jadi ibu-ibu akhirat itu adalah akibat. Dunia itu adalah sebab. Jadi kita sekarang sedang hidup di dunia, sedang mencari sebab-sebab. Sebab pisalameten, sebab picilakaeun. Apa sebab pisalameten? Mohon ieu linggih di majlis taklim, bersilaturahim, memakmurkan rumah Allah, kemudian mencari ilmu, tekun mencari ilmunya ibu-ibu, maka eta teh nuju milari sabab pisalameten. Maka ketika kita sampai ke akhirat, saur Allah ini loh akibat tina nu dilakukan ku anjeun baheula, blues ka surga dengan nyaman. Tapi jalma anu milari sebab pidorakaeun pasti dia akan terjerembab di dalam api neraka seperti tadi ya. Makanya ibu-ibu disebut siksaan dan pembalasan Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir. Garis bawahi kafir, pasti yang kafir namanya. Naon disebut kafir teh, Bu? Nolak karena agama Allah, ibu-ibu. Tidak mau yakin kepada Allah bahwa Tuhan itu adalah Allah, ya. Ditambah lagi dengan hal-hal yang lainnya kafir teh. Tapi ibu-ibu sadayana kade, kita ini orang Islam sih, tapi ada kalanya ada mampir-mampir sifat orang kafir seperti apa, ya? Seperti ibu-ibu ada yang istilahnya kufur nikmat. Kita itu tidak kafir, dah agama lagi masih Islam. Ditanya ibu masih sholat masih, saum masih, nutup aurat masih, sodako infak ibu-ibu sampai sekarang saudara kita tuh lagi pada beribadah haji. Tapi ibu-ibu kufur nikmat muncul di kalangan orang-orang yang beriman. Naon kufur nikmat teh? Mun eta nu sok tara tumarima ka Allah ketika diberi nikmat. Siga ibu dipasihan artos ku caroge sakedi. Cek caroge teh sakitu tos nyuhun dihapunten mama, mohon maaf ya. Bapak itu kan muter-muter nge-grab itu, tapi nggak tahu ya untuk hari ini menit aya penumpang teh ieu mung sakieu ngahasilkeun teh. Nah, ada yang istri kufur nikmat disabet bari nyarios mamahi dulu. Nah, itu tuh kufur nikmat eta teh ya. Kalau orang yang baik itu hargain dong. Suami kita itu capeun, kukurlingan itu capeun. Orang yang baik mah ditampi, teu ningali nominalnya berapa itu. Karena keyakinan sudah memenuhi rongga hatinya. Jadi kata istri yang tadi Bapak, apa hirup mah kitu. Nuju seueur-seueur, nuju sakedik-sakedik. Mungkin rezeki urang dinten ieu mah mung sakieu. Hatur nuhun Bapak anu capena, mamah nu nampi artosna. Hatur nuhun jazakumullahu khairan. Kararitun teh ya istri-istri nu di dieu. Arenteu juga namanya. Nah ibu, Bu Ella itu berkali-kali membahas ini, diputar-putar aja ibu-ibu. Kenapa? Karena itulah dosa-dosa orang kan kararitu ibu-ibu. Bukan yang zina, dosa kita mah zina, musyrik, bid'ah bukan, tapi tanu tadi. Tapi kadang orang berpikir dosa kecil tidak apalah, kitu mikirna teh, padahal sakali deui dosa kecil kalau terus berkali-kali dilaksanakannya bisa jadi besar. Makanya ibu-ibu, kita sudah sholat wajib itu ada wiridannya. Andai saja kita punya dosa-dosa kecil tapi sebanyak buih yang ada di lautan, dengan wiridan itu akan tuntas, akan lunas, dan kita butuh dengan wiridan untuk menghapus dosa-dosa kita nu jiga tadi teh nya banyak. Yantan mulih ti dieu mah bakal saroleh ibu-ibu teh. Bakal berarti acan soleh ayeuna teh ya. Semakin solehah insyaallah ya. Iya. Maka ibu-ibu lanjut ya, lanjut kepadanya.
Dan siapa saja yang berbuat maksiat kepadanya. Jadi tadi nuka hiji kafir, nuka dua berbuat maksiat. Nah kita itu berbuat maksiat tadi kafir mante, tapi berbuat maksiat, ngadama kesalahan begitu ya. Ada kalanya salah bicara, ada kalanya salah melihat, ada kalanya salah mendengar. Apalagi kita berada di putaran era digital. Hati-hati itu ibu ya. Jangan ikutan komen-komen, ayo artis di komen, ibu-ibu, ada apa-apa di komen, jangan pilih-pilih mau komen nah, rencangannya orang komen, tapi komennya yang baik. Karena kita sudah punya dasar keilmuan kita. Rasulullah itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, udah punya kan ilmunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sok atuh nyarios dan nu sae mun teu bisa sae meningge cicing, seperti itu ya. Jadi ibu kalau mau bicara berarti berpikir dulu. Nanti ya, kalau saya bicara begini, kira-kira orang lain tersinggung gak sih? Nah itu demot-demot. Muncul ibu sieun bilih kasinggung teu cios nyarios gitu teh. Nah itu adalah orang yang penuh kehati-hatian. Insya Allah keimanannya akan sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tamih bibu kadituna akan masuk ke dalamnya saha tah nu lebet kana neraka jahanam teh barang siapa yang Allah tetapkan kebinasaannya. Barang siapa yang Allah tetapkan kebinasaannya sesudah dihisab pada hari kiamat ya. Jadi pas dihisab teh aduh ibu kecewa banget cek Allah. Jadi hirup di alam dunia teh ngan kitu kalakuanana teh begitu kan. Dihisab teh dihetang-hetang ibu dihitung-hitung sama Allah. Yaumul hisab teh diperhitungkan. Jadi berapa banyak kebaikan ibu teh, berapa banyak keburukan ibu tadi dihitung ibu-ibu ya. Nah sedangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan tidak akan lenyap catatannya sampai hari ini. Mohon maaf ya. Ibu dulu sebelum menutup aurat ada nusok nganggo rok mini dulu. Ada. Tong ngacung. Risi jangan ngacung ya. Aduh Bu Ella saya pakai kerudung baru kemarin loh. Baru mungkin 3 tahunan. Oh, sangat simkuring teh. Alhamdulillah ibu kada sujud syukur. Ibu jadi bisa pindah, bisa hijrah. Asalnya dulu nganggoraksukan teh temerna tapi sekarang sudah bagus. Berarti sujud syukur bagus. Tapi catatan ibu ketika nganggo acup pungsat, teu nganggo kudung, bujeng-bujeng kaos kaki, bitis ditemong-temong, ibu-ibu pinggul ditemong-temong, catatan itu tetap ada dalam pegangan Allah Subhanahu wa taala. Aduh kumaha tuh Bu Ella. Enggak kumaha. Ibu-ibu caranya bagaimana? Biarkan dosa itu ada, tetapi kita kan tobat. Ada tobatnya ditampi ku Allah. Maka tobat nasuha teh cirinya apa? Satu menyesal ibu-ibu. Menyesal teh ibu kapungkur gitu. Menyesal ya Allah. Kenapa atuh saya teh? Tapi mudah-mudahan ibu melakukan itu karena kita belum tahu ilmunya. Mudah-mudahannya sehingga dihapunten ku Allah. Dan tobat nasuha itu ibu ditampi ku Allah. Allah itu kan Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah itu Al-Ghaffar, ahli mengampuni. Allah itu At-Tawwabu, Maha penerima taubatnya. Yang kumaha atuh carana dosa-dosa ibu yang tadi ibu Bu Ella sering menyebutkan begini. Sekarang saatnya ibu menutupi dosa-dosa itu ya. Kalau ibu punya dosa seageng tatakan, tahu nggak tatakan? Nah, maka ibu-ibu kedah gaduh kasayan seageng pisin. Maka ketika ditutup teh katutup, tatakan lebih kecil daripada pisin. Jadi kebaikan harus serba lebih besar daripada dosa-dosa itu. Pada akhirnya katutup. Aripet teh dosana teh sageung pisin, tutupan kunaon? Piring. Jadi ibu punya kebaikan segede piring, maka katutup plek, katutup. Masih menang kebaikan kita itu. Aripet teh naik kagorengan teh dugikeun ka sapiring agungna teh tutupan kunaon? Baskom. Paek bade ku baskom, bade ku baki, bade kunaon tutupan ibunya. Jadi artinya ibu punya usaha ya. Dulu itu mana mau ibu sholat duha. Di mana wawuh karena sholat duha. Kerja di jahiliyah cek istilahnya pada waktu itu. Tapi sekarang ibu begitu banyak kesempatan. Saur Allah sok atuh. Sholat duhanya dipapai ya. Nah, karena pasunatan itu sangat penting. Saur Rasulullah ketika seseorang mau masuk ke dalam surga perbanyak ta cenah pasunatan teh. Dan memilih nage pasunatan teh nupang awisna. Kami sholat duha 2 rakaat, 4, 6 dan 8. Blok ibu manyanak teh nu 8. Kitu teh. Gitu. No sabaraha tuh? Oh, no dua kene. No dua kene. Alhamdulillah.
kita. Apakah Rasulullah mencibir? Apakah Allah mencibir? Tidak. Seseorang yang adem ayem ngalaksanakan sholat duhanya cuma 2 rakaat kok setiap harinya, tapi terasa tidak ada hari nu punglak, tidak hari nu pohang, ibu terus saja sholat 2 rakaat. Ternyata kata Rasulullah, aku senang kepada orang-orang yang melakukan naon ibadah terus menerus, alit tapi mayang. Tuh, ya Bu, selalu ada solusi. Mangga, mun ibu ayeuna nuju ngagarap nu 2 rakaat teras we, mangga. Saat san ibu ngalih kana 4 rakaat. Tos 4 rakaat ngalih deui ka 6 rakaat. Tos 6 ngalih ka nu 8. Surah Allah teh luar biasa, ini hambaku. Siap? Insyaallah kitu. Siap? Insyaallah kitu. Sok pohok eta teh nya. Ibu-ibu doh Masya Allah ya. Mangga lanjut ibu-ibunya ke sananya. Jahanam adalah bagian dari hal-hal yang gaib. Garis bawahi gaib, jahanam teh. Semua neraka bagi kita sekarang masih gaib, surga gaib. Kita mampu banyak banget yang gaib-gaib. So, mau ditanya Allah pasti tidak akan pernah bertemu selama di dunia dengan Allah. Mudah-mudahan nanti bertemu di surga ya dengan Allah. Amin. Ibu, muncul siapa malaikat, tidak kenal juga dengan malaikat, masih gaib bagi kita itu. Kemudian muncul para rasul, gaib juga bagi kita itu. Kita menyebut-nyebut Nabi Adam bagikan Nabi Isa, jumlahnya teh sabariji? Sabar teteh wajib kauninga teh para nabi para rasul teh 25. Yang kita sebut 25 teh anggar ke urang mah gaib, ya kan? Bahkan Nabi Muhammad dupang terakhirna kita tidak pernah bertemu dengan beliau itu. Disebut-sebut namanya setiap hari tapi teu apa, teu kantos tepang, berarti mereka itu masih gaib bagi kita. Tapi Allah terkesan sekali teu kantos tepang sareng para nabi. Sumawana sarang malaikat mah, tapi eta umat di akhir zaman tetap saja istiqomah menjalankan aturan Allah dan Rasul, maka imannya adalah besar sekali di hadapan Allah. Siapa? Kita. Nu teu kabagianna naon teh. Amin ya rabbal alamin. Sampai sekarang ibu berjuang terus istiqomah di nakasaya. Ditanya-tanya ini sunnah Nabi bukan sih? Ini sahih gak hadisnya sih? Ditanya-tanya. Kenapa ibu bertanya seperti itu? Sieun salah. Ngelakukan amalan kalau tidak ada contohnya kan ditolak. Makanya kita terus sholat ilmu tadi sahur Ibu Uis kan tadi disebutkan jadikan bahan untuk halaqah. Kenapa itu? Karena dengan halaqah kita semakin memaknai hidup ini banyak garapeun urang, banyak perjuangan urang ya banyak insyaallah. Nah ibu-ibu lanjut tadi ya, disebut bahwa yang disebut yang apa tadi teh gaib-gaib yang tidak mungkin bisa digambarkan sifatnya. Jadi jelasnya sifat neraka itu seperti apa? Tidak bisa digambarkan. Karena apa, Bu? Gambaran di dunia orang yang disiksa itu seperti itu. Tapi di akhirat mas sanes kitu disiksa nate. Karena ibu-ibu api saja tidak sama. Saur Rasulullah, inna naro bani adamallati tuqiduna juz'an min sab'ina juz'an min nari jahannam ya. Api yang dinyalakan oleh manusia di dunia, katakan saya jalminu sumping ayeuna ngahurungkeun seuneu sadayana, katakan. Maka di jumlah jamlah teh Bu anggarna cuma 1 bagian dari 70 bagian api neraka ya Allah. Jadi anu dihurungkeun ku urang setiap saat. Pokoknya mah barang-barang panas, benda-benda panas dihijikeun sadunya eta teh mung juz'an mung sabagian dari 70 bagian api di dalam neraka jahanam. Berarti Bu aya 68 bagian deui tina 70 teh nu hijina mah tos dianggo ku urang sadayana. Itu yang 69 di mana? Di neraka. Kanggo naon? Ngaduruk jami-jami itu tadi. Yang kafir, yang maksiat kepada Allah diduruk di situ. Makanya siksaan neraka itu adalah dasar, lebih dasar dari apa yang kita lihat di dunia ini. Ya banyak. Maka ketika ada orang yang maksiat ku Allah sok disindiran. Fama asbarohum alan nar. Maka alangkah beraninya mereka terhadap api neraka. Jadi jamin nunyian kadorakan teh hakikat nama nuju nangtang seuneu neraka. Ampun ya Allah, alim orang mah. Makanya orang sok ngadua waqina adzabannar. Jauhkan kami dari api neraka ya. Mangga ibu-ibu kadituna ditambihan dari kerasnya siksaan. Jadi di neraka jahanam itu siksaannya keras. Makanya ibu mau ngawas dina Quran aya adzabun alim apa artinya?
Adzabun alim, siksaan yang sangat pedih. Adzabun adzim, siksaan yang sangat besar. Adzabun syadid, siksaan yang sangat keras. Adzabun muhin, siksaan yang sangat hina. Teu aya siksaan anu lumayan kitu tah leheungan enggak ada. Pikasieun sadayana. Makanya lamun aya midora ka Allah jeung ka Rasulullah eta teh nuju nantang seuneu neraka. Begitu disebutkeun anatnya. Nah, kemudian penghinaan. Iya, orang yang masuk ke dalam neraka itu berarti orang yang dihinakan oleh Allah. Ya, Bu nya. Orang sok ngaos nu kayak gini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ibu di luar dugaan. Manusia yang begitu dipunjung, dipuja, karena ketika diciptakan oleh Allah itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk rupa yang sebaik-baiknya, teu aya nu langkung tegep tibatan manusia. Tapi ketika manusia itu yang sudah begitu baik ketika hidup di dunia, teu bisa ngajaga diri, maka pada akhirnya tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu? Neraka. Ya? Jadi ibu-ibu tragis. Di dunia serba enak, di dunia serba hebat. Nah, ari balik kana neraka kubrak kadinya. Maka orang yang masuk ke situ adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Ya, jadi isi neraka itu tempat siksaan dan tempat kehinaan bagi mereka. Mau ibu dihinakan Allah? Alim. Berarti kita jangan menghinakan diri kita di sini. Muliakan diri kita itu kusaha ku urang. Pemacarana, yaitu tadi taat kepada Allah dan Rasulnya, baca Quran, ya Bu nya. Koma ibu ngaos Qurannya sering? Pas apa sabaraha juz? Ibu mah kalau ditanya gitu teh sok reuwas, aduh gue mah. Tapi mah da teu tamat, teu apa 30 juz, paling ge juz ka 30. Oh, ibu Masya Allah, apa ibu juz ka 30? Tuh, tersadayana. Naon eta we silineuk si kukut. Si hebat naon sabangsa ningkul kula. Tambihanku inna atoina, tambihanku wal asri. Masih kan eta resep diputar-putar? Putar-putar we terusnya. Ibu-ibu ternyata Allah mah pintar pisan. Sok nu mana we nu tiasa diitung nate melalui huruf-huruf. Ibu membaca berapa huruf kalikeun kana 10 ibu. Tapi upami eta diaosna sasi Ramadan tos dikalikan kana 10 teh kalikeun deui kana 10 berarti 100 sahuruf itu hargana 100 kebaikan masyaallah ya. Mangga aosna eta ibu sadayana. Tadi urang ngaos surat An-Naba sesarengan ada yang ngaos ada yang ditalar. Rios samampuna we. Eta mun dietang per hurufna ya Allah berapa tadi kita mendapat kebaikan itu. Jadi Allah teh bageur pisan sok pilari apa yang kita mampu, jangan sampai tetiasa naon-naon. Ada kok yang kita mampu, membacanya bisa, tapi nafsirkeun tetiasa. Biarkan macana we heula, nafsirkeun mah engke deui. Ngadahokeun we ketika usah menerangkan oh geuning eta teh maksudna kitu. Ya Bu nya. Mangga ibu-ibu sadayana kadituna ditami tadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Di atas neraka jahanam. Jadi Nabi Muhammad mah ibu sudah selamat masuk ke dalam surga itu ngebelesat secepat kilat. Yang pertama masuk ke dalam surga itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Merinding tidak ibu? Merinding ya. Di hadis yang lain itu ibu ada yang, aduh ibu-ibu, ada seorang penjaga surga. Ngantosan dina pantokna, ibu tos ret deui setiap orang yang datang ke situ ditanya, "Engkau Muhammadkah? Engkau Muhammadkah?" Bukan lewat berapa. Pas terakhir ayat, "Apakah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Saur malaikat anu ngajaga surga. "Iya, akulah Muhammad, ana Muhammadun." Aku adalah Muhammad. Muncul orang alhamdulillah. Sejak tadi saya menunggu kehadiran seorang itu karena aku dititipin kunci oleh Allah. Kunci apa? Kunci untuk membuka surga. Karena diamanatnya ini surga hanya layak dibuka oleh seorang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya sudah ketemu dengan Anda, silakan ini dipasihkan lajeng ceklek kunci dibuka, maka kaki yang menapaki karpet surga itu yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.
Bangga tidak menjadi umat Rasulullah? Bangga. Ya Allah, mudah-mudahan Abi Ka'absen menjadi umatnya yang terbaik. Karena Rasulullah itu pernah ditawari, Muhammad, kamu mau pilih setengahnya dari umat kamu masuk ke dalam surga, ataukah mau pilih syafaat? Kamu mau pilih mana? Yang tanbo ditawisan nah bade setengahna umat anjen lebet ka sawarga, atau kamu mau memilih syafaat untuk umatmu? Maka Rasul memilih syafaat. Ya Allah, syafaat saja. Karena dengan syafaat bisa lebih dari setengahnya, atau mungkin bisa kurang dari setengahnya. Yang jelas kepuasan hati Rasulullah hoyong nulungan ka umat abdi anu parantos nikreh ngareuyeun ngajalankeun aturan sejak dia hidup sampai matinya. Dia terus berjuang untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah. Ya Allah, ingin aku membawa kebahagiaan bagi mereka, yaitu dengan memberi syafaatnya. Tapi tulung teh, makanya jadilah umat Rasul yang terbaik. Terus jantan umat Rasul nupang sayana ibu tak acan? Insya Allah ya. Insya Allah ya banyak. Akhirnya bahkan kema ulah bu elam namanya Rasul baru tahu ya. Saya itu sakabebe pangtaatnya gitu loh. Di pangkar anu ngawalet pret, cina gitu tahu. Kenapa dipretkeun nya bonya? Isu goreng teh nyarios nate salah dan teu kitu sebenarnya mana. Jadi ibu-ibu menten diri sorangan juga tidak baik, tapi berusaha sasarangan itu yang harus. Untuk apa? Untuk supaya kita absen. Karena nanti di Telaga Al-Kausar disauran, ibu-ibu disauran ke Rasul, wahai umatku kesini masuk silakan masuk. Di piarang lebet karena ibu-ibu naon itu teh Telaga Al-Kausar. Ada airnya di situ, di piarang ngaleut, jangankan ngaleut seueur, ngaleut seteguk saja akan menghilangkan seluruh haus di akhirat. Jadi pangeusi sawarga nganjang heula karena Al-Kautsar, maka tidak akan pernah haus selama hidup di surga itu. Masya Allah. Ibu pernah haus di dunia? Pernah. Ketika kita haus mencari dulu kan air di mana? Meuli duit teu aya kitu nu mere, kitu kan urang. Terus pas dileueut teh teu raoseun, kan begitu. Tapi penghuni surga seteguk saja air yang diminum hilang semua haus itu yang ada. Makanya pangeusi surga mah tinggal ngahnang ngahning tiis ceuli hera mata. Siap masuk surga? Insyaallah. Tos sabari kita tadi insyaallah. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu sadananya, maka Nabi Muhammad sudah selesai bu masuk ke dalam surga paling cepat, paling pertamanya. Nah dibarengan weh dari golongan hamba-hambanya yang soleh, dituturkan weh ku hamba-hamba nanu soleh. Mudah-mudahan hamba-hamba yang soleh itu termasuk kita semua ya, amin. Di bawah ibu-ibu ada hadis ayat titik-titikan, titik-titikkan naon ibu, hadis itu panjang, kita hadisnya panjang pisan. Jadi simkuring ngabantun anu saking tenan nyambung sareng judul yang tadi ya. Maka di sini ada fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna fayad'uhum fayudrabu siratu bainad dhahranai jahannama fa'akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi wala yatakallamu yauma idzin ahadun illar rasulu wa kalamur rusuli yauma idzin Allahumma sallim wa fi jahannama kalalibu mithlu syaukis sa'dani hal ra'aitum syaukas sa'dani qalu na'am qala fa innaha mithlu syaukis sa'dani ghairu annahu la ya'lamu qadra idamiha illallahu tahtafun nasu bi amalihim wa minhum man yubaku bi amalihi wa minhum man yukhardalu tsumma yanju. Eta tebus sepenggal saja. Eta teh panjang pisan hadis nata ya. Cobi hartosna. Akulah Rob kalian. Rob teh naon Bu? Pangeran. Jadi anu nyarios, anu nyarios teh Allah. Jadi surah Allah teh aku adalah Tuhan kamu ya. Pan orang di dunia mah nyebat-nyebat we ibu aya kasedih, ibu nyebatkeunana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muka dompet menipinu nu beureum sareng nu biru alhamdulillah kitu tah. Nami Allah disebut-sebut. Barang dibuka aya teh nu abu-abu lecet kumaha nyebatkeunna? Sami nu tadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ibu memuka dompet eusina kantun nu abu-abu sareng nu lecet payuneun caroge meuni tarik ibu teh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairon minha. Mama sahanu pupus dompet ya. Emang sih daripada amak-amakan sebutkan gitu karena ketika dompet usian eta teh musibah. Laras tuh musibah ya. Nah, saur Allah itu akulah Rob kalian. Jadi Allah itu ibu-ibu menemui mereka nanti di sana. Ada yang Allah berkenan untuk menemuinya, ada juga Allah tidak berkenan menemui manusia itu, ya. Nah, kemudian memanggil mereka, dipanggillah mereka itu ku Allah teh. Lalu dibentangkanlah as-sirat, garis bawahi as-sirat. As-sirat itu jembatan. Kalau ibu suka berdoa yang begini, ihdinas siratal mustaqim. Asa kena eta teh surat naon? Fatihah. Ayat sabaraha? Dihitung heula eta teh amalnya. Biraga 7 ayat mun dihitung heula nya. Ayat 6 betul. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jadi sirat itu artinya ibu-ibu adalah jalan. Tapi jalan di sini disebut al-jisru, yaitu jembatan. Ya, Mbak ya, jembatan. Kenapa? Karena di bawah jalan itu ada neraka, longkawing, jungkrang. Bayangkan ibu-ibu. Bayangkan ya, kita mentaskan sumur saja, mentas karena sumur aja pasti ngadarendeng. Di bawah sumur kan cuma segede itu. Iya mah ibu neraka nu dihanap teh. Bari basa urang mentas kadinya teh yang dipertaruhkan bukan hartanya, bukan kecantikannya, bukan kepintarannya, tapi amal. Basa di dunia eta kenging sakumaha amal teh. Makanya tadi tutupan kaawonan teh ku kasayan teras ya. Nah, ibu-ibu teras membentangkan. Nah, asirat di atas neraka jahanam. Dan akulah orang yang pertama berhasil melewatinya. Eta teh ibu saur saha? Saur Abu Hurairah, Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu nu kahiji salamet di kalangan para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kahanapna aya Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Makanya ibu-ibu di hadisnya sanesma rombongan pertama yang masuk surga itu cahaya wajahnya bagaikan cahaya bulan purnama. Bakatingku bungahna eta cahaya sumebar kemana-mana. Rombongan yang paling hebat nomor 1 blus dengan mudah ke dalam surga. Rombongan yang kedua maka cahayanya seperti bintang-bintang yang ada di langit, masih bercahaya. Tapi aya jalmi nu ngaberengut ketika ibu-ibu melewati jembatan itu. Kenapa? Begitu licin jembatan itu, begitu susah untuk melangkahkan kaki. Malah ada yang seperti suster ngesot. Ibu-ibu tahu nggak suster ngesot? Cobian ibu sok kikituan tara di bumi. Naonan karieuh-rieuh aya sampean make ngesot sagala nyabonya, kecuali ketika kita lagi sakit ngesot dikit ngesot. Nah, jadi artinya ibu-ibu lami eta teh dina jembatanana teh. Ibu-ibu bayangkeun ngesot di luhureun jembatan dihanap jungkrang. Yang jungkrang itu adalah neraka jahanam. Kumaha rek teu kumaha rek teu reuasna. Akan seperti itu manusia teh semua tidak ada yang terlewatkan akan mengalami mentas karena jembatan eta. Ya Bu ya. Maka kadituna ditami dan akulah orang yang pertama berhasil melewatinya di antara para rasul bersama umatnya. Taima Nabi Muhammadnya. Jadi Nabi Muhammad ibu pangpayuna. Apaan tadi ke surga ge pangpayuna? Karena kuncinya dari Allah dititipkan ke malaikat, ya pasikeunnya kaji jami bukan siapa-siapa tapi namina teh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lewat karena jembatanna ge pangpayuna, pangablesatna ibu-ibu teras lebet ke surga pangpayuna. Seperti itu ya. Kemudian pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat berbicara kecuali para rasul. Tidak ada yang bisa berbicara, bunga bugeg semuanya. Non margena gempeur soak ibu-ibu ningali neraka teh. Cuma rasul yang bisa berkata-kata. Coba kata-kata rasul itu apa coba? Dan ucapan para rasul adalah para rasul itu semua rasul diberi keutamaan untuk bisa berbicara dan berdoa untuk umatnya. Nabi Nuh punya umat? Ada. Nabi Lut? Ada. Nabi Ibrahim? Ada. Punya. Dan sampai ke Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad punya umat. Makanya eta para rasul kumat kamit berdoa ibu-ibu. Berdoa untuk umatnya. Kata-katanya seperti ini. Ya Allah selamatkanlah. Ya Allah selamatkanlah. Jadi kalau yang sedang lewat itu adalah umatnya, maka Rasulullah di ujung sana
berdoa. Jadi Rasul tetengah tak ibu mencintai umatnya itu sampai ke titik paling akhir. Maka dia masih berdoa, ya Allah selamatkanlah, mohon ditamihan mas selamatkanlah ibu Anu, ya Allah selamatkanlah ibu Anu. Dia itu berusaha keras ketika hidup di dunia, ada di majelis taklim, baik kepada suaminya, baik kepada anaknya, tahajudnya, tarawehnya, ya Allah selamatkan, selamatkan. Ibu seperti itu kanyaah Rasulullah ka urang. Tapi eta teh imbas tina kanyah urang ka Rasulullah. Ari ibu nyaah teh ka Rasulullah? Nyaah. Kumaha carana kan Rasul sudah tidak ada. Menjalankan perintah dan contohnya ibu-ibu. Makanya orang sampai hari ini haban ngobak-ngobak salat yang benar itu seperti apa, tayamum itu caranya gimana, ibadah haji itu yang tepatnya seperti apa, diulik kang ada ku naon margina mun teu tepat sieun ditolak. Maka usaha orang yang itu akan diimbaskan dengan doa dari malaikat dari Rasul, salim ya Allah selamatkan siapa eta nu nuju nyebrang, ya Allah selamatkeun. Nah ibu-ibu seperti itu doa Rasulullah ya. Mangga kadituna ditamidan di dalam jahanam ada besi, garis bawahi, besi yang ujungnya bengkok seperti duri sadan. Jadi ibu-ibu menurut hadis ini tah eta teh di saja jalanan jembatan teh ada besi-besi, besinya itu berupa pisau yang tajam, yang ada bengkok di ujungnya. Orang teu apa sih ya tangkal sadan itu seperti apa? Cucuknya seperti apa tidak tahu kita. Tapi paling tidak orangnya apa? Cucuk tangkal salak seperti apa? Ya, cucuk kembang ros seperti apa? Cucuk yang ada di kembang bugenvil seperti apa? Yang jelas cucuk malamun nancep karena kulit orang perih, begitu kan? Jadi jalmi teh bahasanya berang teh ibu bari berseliweran eta teh. Naon pisau-pisau di kanan dan kirinya. Maka ada orang-orang yang ketika lewat tercabik-cabik kulitnya, ibu-ibu. Gimana eta teh? Sieun ibu-ibu sadana. Jadi tas pisau-pisau tajam teh di kanan kiri itu ada berseliweran ibu-ibu mararaju. Maka ada orang yang selamat sama sekali dari pisau itu, tapi ada orang yang sampai ke ujung sana tapi habis badannya tercabik-cabik. Seperti itu ibu. Ya. Maka lanjut lagi ibu-ibu. Mereka menjawab duri sadan tadi cenah. Ya pernah. Beliau melanjutkan, sungguh dia seperti duri sadan nu tadi teh cenah. Hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya. Kalau kita melihat duri salak sagede kitu, ari duri nu aya di akhirat sebesar apa? Semua orang tidak bisa menyebutkan. Jadi artinya lebih besar itu duri-durinya, lebih tajam itu pisaunya. Karena apa? Ukuran akhirat segala dibenten tadi, ya. Tadi kan dibentenkeun. Seuneu kamu di dunia mung 1%. Di ditu sabaraha 68%. Kanikmatan nu aya di dunia mung 1%. Di surga 99%. Jadi ukurannya beda-beda, ibu-ibu. Maka kalau surga itu adalah kenikmatan yang sangat banyak, melebihi kenikmatan yang ada di dunia, maka di dalam neraka adalah siksaan yang sangat dahsyat, melebihi siksaan yang ada di dunia. Mun orang menuju jalan, ibu menuju mapah di jalan, terus jalannya digebugan, ibu miris tuh, miris ninggalin nu digebugan di jalan, panggebug manusia cuma segitu itu. Tapi lamun jalma digebugan di neraka, panggebugna itu berlipat-lipat, karena siksaannya ada di dalam neraka. Seperti itu maksudnya, ya. Terus kadituna ibu-ibu. Duri tersebut akan menusuk-nusuk manusia. Tadi di mana disebutnya kan tadi kayak duri, cenah duri pohon sadannya, sekalipun kita tidak tahu. Menusuk-nusuk manusia berdasarkan amal-amal, amal-amal ibu-ibu. Nah jami tapi ke surga tapi tercabik-cabik. Aya jami nu ahli ibadah tapi seueur oge kagorenganana. Aya gitu? Ada. Sampai orang itu kerung. Saya bingung ya sama si ibu itu. Pegang Quran sejak dulu. Hidup di jamiah paling senior, tapi eta teu bisa nahan caritaan, suka nyarikeun we batur. Bisa jadi orang itu sampai ke surga tapi tercabik-cabik ibu-ibu. Naonna badannya, naudzubillahi min dzalik. Ada juga dengan naon, dengan celoteh, ada juga dengan heureuy, ada juga dengan ngabodor, tapi menyisakan luka di hati orang-orang. Hati-hati itu. Akan dikaitkan dengan tahajud, iya. Dikaitkan dengan sedekah, iya. Tapi dia tidak mulus masuk ke surganya, awakna ripuh. Ada yang seperti itu. Oh ya?
Jadi ibu-ibu kade bercanda juga harus ada aturan. Nyarios kada tadi di ijir-ijir heula bisi orang lain sakit hati dengan ucapan kita. Ibu itu kerudung ibu meni bagus, mahal loh Bu. Itu saya tahu banget karena saya melihat waktu di butik itu kerudung ibu eta teh pangosna 400.000. Cek ibu teh kasih ibu nu ngawa tadi. Oh 400.000 ya Allah, nah beteran gitu kan abdi kamari apa-apayan di Bandung teh ningaliannya tapi teu meuli da duitna eueuh cek manehna teh kitu. Oh ya, masa ini 400.000 bener ibu? Nah ibu beteteran pangaosna, duh kada ipun lanceuk terang-terang meuli ti kantor teh mah anggo jeung enakan bade ngaos anggo ya kudung teh. Tuh apal abdi mun terang 400.000 mending duitna nya cek si ibu teh kitu ya. Tah ibu muji setak rekebak tung cek ibu-ibu nu muji tadi. Tapi ibu aneh ya ibu mah nganggo kudung awis ge anggar we oleng atut. Tah ibu jangan gitu ngomentar ka batur ngahina gitu loh nyebut oleng atut ka batur anggar we kudung awis ge ibu mah goreng patut. Eta kata-kata itu bisa melukai hatinya si ibu nu tadi yo bek teu nyarios deui sakit hatinya karena disebut oleng atut. Mun nya ge oleng atut tong disebutkeun atuh nya bonya. Maka buah-buah orang nu kitu anu tadi berjalan sampai sih ke ujung jembatan tapi badannya tercabik-cabik karena sering ibu-ibu menyakiti orang lain. Astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dzalik. Kan kita harus memilih persahabatan yang baik ibu-ibu. Menjalin hubungan itu saya ke Allah, saya kepada manusia. Kan harusnya seperti itu. Maka ibu-ibu dilanjut ya. Di antara mereka ada yang dikoyak-koyak hingga binasa tuh disebabkan amalnya. Ada pula yang dipotong-potong kemudian selamat melewatinya. Tuh jadi sosok lagi rupi-rupi Bu. Yang dikoyak-koyak dengan duri, ada yang dicabik-cabik dengan pisau, ada juga yang dipotong-potong. Aduh ya Allah, dipotong-potong sana, tapi selamat melewatinya, tapi bocok. Untuk orang mah gitu ya. Ari ibu paling nu mana pilih nu tadi nu mana? Nu paling halim sadana ge hoyong salamet teh lancar dugi ka pantos surga teh mulus tidak ada apa-apa Rasul alhamdulillah kamu selamat silakan masuk ke dalam surga blus selamat ke surga dengan bermuka manis mau banget amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu di dia lebih jelas lagi loncat ke artinya ya ke artinya dari Abu Hurairah. Ibu insya Allah ini hadisnya sahih semua. Saya pilih-pilihnya juga mencarinya juga lumayan rada alami, tapi ini jelas sahih, ibu bisa sampaikan kembali ya, Bu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lalu diutuslah amanah dan rohim, garis bawahi, amanah dan rohim. Rohim teh ibunya eta tali persaudaraan. Kita kan dina Islam dipiarang pikeun nyambungkeun silaturahim. Satu waktu kita juga diperintah untuk menjaga amanah. Jadi ada amanah dan silaturahim ibu-ibunya. Di mana tak keduanya berdiri di samping kiri kanan sirot tersebut. Sirotnya tadi jembatan. Jadi di kanan dan kiri teh di kanan aya silaturahim, di kiri ada amanah. Yang dimaksud di sini ibu-ibu orang yang akan memasuki surga dengan selamat karena jembatan tadi tidak terkoyak-koyak, tidak terpotong-potong adalah manusia yang dulu semasa di dunia ahli silaturahim dan bisa menjaga amanah. Masya Allah. Kebetulan kita kan banyak diamanahi Allah. Ayo putra amanat sanis? Amanat. Makanya ketika ibu berpikir aduh si neng teh toshead berarti kada ditiungan, pereketkeun eta. Budak sina ditiung karena sudah haid. Berarti ibu benar-benar menjaga amanat. Amanatnya itu baik anak, baik harta, baik ilmu atau jabatan semuanya amanat. Jangan dihianati ya. Terus karitona ditami ibu. Jadi berdiri di kanan dan kiri di ujung jembatan itu. Nu satu amanat, nu satu lagi silaturahim. Jadi partos ke orang sadaya mun palai salamat aya di jembatan eta ibu kedah leres ngajaga amanat sareng bersilaturahim dengan baik ya. Orang yang pertama lewat seperti kilat garis bawah ibu. Lesat kilat. Ibu kantos ningali kilat? Kantos ya. Buricak sebentar ya. Salewat tas kitu biasana sok aya guludug. Jadi ibu-ibu eta mah lebet ka surgana teh seperti kilat cepat sekali. Blesat dugi we ka seberang sana. Kintan-kintan ibu kitu teh.
Mudah-mudahan ibu-ibunya sok pilari ku ibu amalan yang baik anu sekirana tiasa nuntun orang dina sirot dina jembatan yang tadi ya. Ada yang seperti kilat. Kemudian ditambah lagi kesananya ibu-ibu, aku bertanya. Mana tadi teh? Mana tadi? Ya, orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya dengan bapa dan ibuku aku korbankan demi engkau. Maksudnya teh ibu ka Allah, orang korbankan segala nage kanggo Allah. Terus adakah sesuatu seperti kilat? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Jadi mendiwalar ke orang pernah ningali kilat teh ngabelesat sakedap sajorelat kilat teh. Aya jami nu nyebrang kana jembatan tadi teh secepat kilat. Berarti sore ibu eta amanah siga kumaha bahasa di dunia? Seueur pisan, amanah seueur pisan. Maka yang seperti itu teh nya eta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibunya tekitu kumaha ketika kita nalungtik menelusuri seperti apa sosok Rasulullah itu ibu-ibu serba kataji serba kagum orang sok melelehkan air mata kumaha mudah sikap Rasul yang begitu baik. Anas bin Malik saja ibu-ibu 10 tahun nyerengan Rasulullah dia itu mengatakan ngalaporkan ke orang sadaya aku pernah tinggal di rumah Rasulullah 10 tahun tidak sebentar. Tapi selama itu aku tidak pernah mendengar Rasulullah marah-marah. Tuh, saksi mata itu Anas bin Malik. Selama 10 tahun aku tidak pernah Rasulullah melihat Rasul marah-marah. Rasanya tidak ada pelukan yang lebih lembut daripada pelukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya tidak ada wangi tubuh melainkan wanginya tubuh Rasulullah. Tidak ada sutra baik yang tebal, baik yang tipis, tidak melebihi lembutnya tangan Rasulullah. Tubuh Rasul. Eta teh baru satu orang yang menyaksikan teh. Dan digambarkan di hadis-hadis nah memang Rasul mah da didamel contoh atuh ku Allah oge. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya upami nyebrang jambatan nu teh blesat sacepat kilat Rasul mah. Artinya mun urang hoyong juga kitu turutan Rasulullah. Sekalipun nurutanana urang moal persis seperti anjeunna tapi paling tidak urang selamat ibu-ibu sadana untuk mencapai ujian yaitu menyeberangi jembatan yang tadi. Ya banyak mangga tuturkeun terus sunah Rasul tuturkeun sunah Rasul terus ya. Sebatas kita mampu seperti apa ya. Mangga ibu-ibu ke bawahnya langsung aja ke artinya langsung ya. Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, garis bawahi angin. Ibu sok ningali angin tara? Oh sok? Aduh hebat pisan ibu kan ningali angin segala. Angin itu nggak kelihatan tapi kerasa. Ibu lagi di luar jahiliwir angin sepoi-sepoi. Ada angin badai, ada angin ngagelebu, ada angin puting beliung. Biasana mun urang keur ngagamarkeun dina puisi ketika aku bersama dia aya angin sepoi ya. Ketika saya yang berduaan torojol angin puting beliung teu rame atuh. Biar aku keur bobogohan aya angin puting beliung nah banyak. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan angin teh macam-macam ya. Yang jelas angin itu ngeblesatnya cepat juga sih, tapi di anggon nomor 2 angin mah. Jadi lebih pelan daripada kilat yang tadi. Nomor 1 mah kilat, nomor 2 mah angin tak. Ibu bade nu mana tak? Perlu ditambahkan kebaikan kita itu. Kemudian seperti burung kalau hiber terbangnya cepat suruh gitu ibu. Pas kita lihat wah eta seperti melayang meni senang menembus awan-awan itu. Ari ibu tiasa kitu ngalayang jiga kitu bisa tapi akhirnya gedebut maot ibu ramanya. Makanya Allah tidak membikin sayap buat kita. Ibu-ibu sadana aya yang seperti burung. Tos tilu tanya seperti kilat, seperti angin, seperti burung. Dan seperti kuda. Pernah melihat kuda? Kuda juga kan binatang yang jago lari kuda itu. Maka di sini digambarkan aya oge jaminu lompat nate seperti kuda cepat. Ibu-ibu seperti itu. Masih kene kalau cepat kuda oge ya. Terus kitu yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Garis bawahi amalan. Lagi-lagi dikaitkan karena amalan. Lagi-lagi dikaitkan dengan amalan. Jadi kita yang banyak ngariung di dieu sabaratus jami ya teh tahapan-tahapan amalan teh. Nu hiji mah tos kenging nilai 8 di hadapan Allah teh. Nu hiji mah 6 genep,
nu hiji deui 65, moal nu hiji deui kakara 2 we kokoso dan amate boa kitu ya. Maka nanti bisa diukur kenapa dia secepat kilat, kenapa dia secepat angin, kenapa dia secepat burung dan kuda. Itu berdasarkan dengan amalan-amalan. Berarti kembali kepada fastabiqul khairat. Sok gerapa boro-boro kana ka saya. Ibu upami ngadangu aya pangaosan belesat we. Teu kedah ngemot-ngemot batur ini teu kitunya, ini teu kitu. Abdi mah heug ini tapi asal anu nyamput teu urang bisa belesat saja ke sana. Ya bonya abdi heug ka pangaosan lamun anu nyampur mun teu nyampur punten. Tah teu kitu kan fastabiqul khairat. Paboro-boro kana ka saya. Nabi kalian waktu itu berdiri tah Bu. Rasul sejati. Rasul menunggu saja Bu. Tepedah Rasul paling payun lebet ke surga. Jol ngadayak-dah ngah-ning. Ibu temikiran sahabat, temikiran umat. Tidak seperti Tuhannya. Rasul sejati menunggu di ujung jembatan. Menunggu siapa? Menunggu umatnya. Masya Allah ibu-ibu. Apaan Rasulnya apisan ka umat badai pupus saya umati gitu kan? Umati begitu santun, begitu nyaah ka umat, berarti kita harus nyaah ka Rasulullah dengan menjalankan perintahnya ya. Nah kemudian sambil berkata tadi, ya Allah selamatkanlah sami kahanap nama. Ya Allah selamatkanlah sampai para hamba yang lemah amalannya sehingga datang seseorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Tah, no pengker merangkak, non merangkak teh? Ngorondang ya Allah. Ngorondang dia itu susah sekali ibu naon tah melewati jembatan teh. Berarti kalau kita simpulkan, ieu teh umat Rasul kene tadi kan ditunggu oleh Rasul. Ya Allah tolong selamatkan ya Allah sampai selemah apapun amal mereka tolong selamatkan itu umatku. Maka umat itu tadi didoakan ke Rasulullah, dia pun selamat tapi merangkak lama sekali ketika mau sampai ke ujung jembatan itu. Tapi ini adalah syafaat dari Rasulullah. Kalau saja Rasul tengah doakan bahwa ngegejebur eta jalmi teh, tapi ku Rasul didoakan selamatkanlah ya Allah selamatkanlah. Orang itu katakan paling lemah amalnya, tapi akhirnya selamat, cuman dia sampai ke surganya lama banget dan merangkak. Ngorondang. Jadi ibu sadananya tuh. Beliau menuturkan lagi di kedua belah pinggir tadi ibu. Kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Aduh ibu-ibunya. Jadi nuju mamikiran jembatan nu hese dilalui, belum lagi berusaha menghindar dari pisau-pisau yang bergelantungan sesuka hati dan menyambar orang yang disuruh disambar oleh Allah. Nah ini nih orang yang memang sok sholat eta teh, sok saum eta teh, tolab ilmu eta teh, bahkan menjadi haji dengan banyak sekali kekeliruan akhlak. Nah sambar dengan pisau itu disambar, kena bacok itu, kena apa itu, jadi diperintah. Jadi bergelantungan anak pesotet teu sakahayangna, tapi Allah memerintah tuh sahabat jaminu eta. Kenapa? Karena itu banyak kesalahannya misi ahli ibadah begitu ya. Jadi akhirnya kita berpikir oh jangan orang ngagugulung sholat, kan ada orang yang sholatnya jangan ditanya kalau tahajud lama tahajudnya. Tapi ternyata eta tetangga di kanan, kiri, depan, belakang pernah merasa tersakiti oleh orang tadi. Berarti hubungan ke Allahnya bagus, tapi hubungan kepada masyarakat kurang bagus. Maka dia melewati jembatan, tapi tercabik-cabik dengan pisau yang tadi. Tuh ibu. Maka ada yang terpleset, garis bawahi, terpleset. Nah tadi ayah merangkak, ayah terpleset. Aduh ibu semacam-macam. Namun selamat, terpeleset tapi selamat. Kunaon, kudoa Rasulullah juga, selamatkanlah ya Allah. Ibu tos terpeleset itu kan sebentar lagi pasti tergelincir dan ngagubrak, tapi dia masih bisa menyelamatkan diri dengan doa Rasulullah, selamatkanlah. Itulah hebatnya syafaat dari Rasulullah SAW. Dan ada pula yang terjungkir, terakhir mencoba bu, garis bawahi, terjungkir, bahkan syafaat Rasulullah tidak mempan. Saur Allah tidak bisa dia ditolong oleh Muhammad karena terlalu banyak kesalahannya. Akhirnya ibu kubra karena neraka. Hadis riwayat Muslim. Punya seperti itu. Mengerikan ibu-ibu. Mangga dihanap ayat surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-12. Awas.
Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha dalika huwal fawzul azim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar. Garis bawah ibu, betapa cahaya mereka bersinar. Ketika dilihat di tafsirnya, ibu-ibu, ternyata orang yang bersinar cahayanya itu adalah orang yang sudah berhasil melewati jembatan itu. Bayangkan ibu-ibu sadayana tos lewat, maka bingah ibu-ibu mungkin sujud syukur judulnya, dan cahayanya bersinar, sinar merasa bahagia karena ibu-ibu itu tadi nupi karuasen tos terlewatkan, begitu ya. Di depan dan di samping kanan mereka dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu. Garis bawahi, berita gembira untukmu. Naon berita gembira teh? Yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuh, pami ibu ngaos na eta ngarwe dina surga mah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Surat apa? Al-Bayyinah ayat kesabaran dihitung. Sedaya waktunya habis ibu ya. Jadi mereka kekal di dalamnya, demikianlah itulah kemenangan yang agung. Punya kahanapna ada dua ayat yang tadi kan sudah disebut-sebut bahwa di ujung jembatan teh aya amanah sareng silaturahim. Saya tambahkan itu ayatnya dan hadisnya bahwa orang yang ketika hidup di dunia senantiasa menjaga amanah dan bersilaturahim, dia akan mendapat syafaat juga dari sikap amanah dan silaturahim. Mudah-mudahan kita sekalian tetap menjadi umat Rasulullah yang tangguh, kemudian yang istiqomah, sehingga kita nanti ketika menyeberang jembatan kita bisa dipercepat dan bisa masuk surga dengan selamat dan berhasil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, bahasan sudah selesai. Nanti oleh ibu-ibu dibaca aja tadi kan diloncat-loncat ya, baca ayatnya dan baca Quran dan baca hadisnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya dan juga menjadikan kita semangat menjalankan ibadah, meningkatkan keimanan kita dan sekaligus meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun bilih ya kakirang sareng kalepatan, mangga urang sami-sami ngadoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Insya Allah, sesi Juli pengawasan
lebihnya punya. Apa pada telebur alam. Silaturahmi, insyaallah bisa lebih ganjaran anak. Mereka anak ini bisa insyaallah. Mana ini hujan surat sedayana KPT Roma. Biar satu mengingat dia KPT Roma. Alhamdulillah bu saya dalam. Sekali seperti siap kan siap. Oke, ketika ayah begitu itu sedayana. Ibu, hanya rame. Ibu, biasa ditutup pula obrolan anak, bilih kelepak danmu. Punten kali kelas tata ditutup. Ibu kami munggah tata ditutup. Ibu lapor kali ini tadi di. Ibu parantos nganggo atur seragam pede, nyebutnya akhirnya seperti musim touring dipakai. Nanging ayah dari anu kedah kurang dianggo. Seragam PW, punten sana terus sama seragam PW. Ayo, jangan berakawati. Nah, terusnya bu, ya seragam PW, mana anu siap nganggo sareng ibu kahna. Biasa perintah pesan ke ibu bidang ekonomi PC di masing-masing PC-na. Terus mungkin dipesankan ke ibu bidang ekonomi PD. Pada sabara meter, sabara biji, sabara seperti potong, sabara potong. Sesekali sama gedung nabu pernah saya bikin. Mana kantor pesan wae. Ya panggilkan ibu bidang ekonomi PC ngumumkan pengawas nama. Mau ada dia, dia ada yang pasti di mana. Sebentar pengawasan di jalan. Nanti saya ibu, tadi itu bisa bilang salah kumna. Kamu pembangunan markas PW versi Sri Jawa Barat. Dan anu seragam nomor di anu usaha Jawa Barat. Dan kurang 400 biasa nyumbang kamu pembangunan PW versi Sri Jawa Barat. Insyaallah. Itu nggak lulus kapaksa nih ada sebenarnya di luar oke nggak makarira. Tahu nggak ada bukan gitu. Kurang mah gak seragam, tapi oke bisa dililah. Tadi umur diacuh 100 wartawan di pasar. Misalnya. Rupanya sakit tuh, saya ya bu, saya mau lepas kuping milih kebangga. Atau nuhun, rupanya antara dengan dia pengawasan di supaya berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.